Ikan dewa atau masyarakat sekitar menyebutnya sebagai ikan kancil bodas. Begitu orang-orang menyebut ikan-ikan yang disakralkan ini. Sebutan ikan dewa itu rupanya disematkan bukan tanpa alasan. Oleh masyarakat sekitar, ikan ini dipercaya sebagai penjelmaan prajurit Prabu Siliwangi atau Raja Pajajaran. Bagi yang pernah berkunjung ke Kuningan, cerita adanya ikan-ikan dewa di sebuah kolam di Desa Manis Kidul, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, masyarakat menyebutnya kolam pemandian Cibulan, mungkin sudah tak asing di telinga. Kabar sejumlah ikan di kolam tersebut merupakan jelmaan prajurit Prabu Siliwangi yang dikutuk karena membelot telah menjadi mitos yang diamini banyak masyarakat, terutama Jawa Barat. Ikan dewa atau biasa disebut Labeobarbus dornensis di Kabupaten Kuningan ada di 5 lokasi objek wisata, yaitu di objek wisata Cibulan, Kolam Dharmaloka, Kolam Pemandian Cigugur, Kolam Linggarjati, dan Kolam Pasawahan. Anehnya lagi, ikan dewa ini tidak pernah bertambah maupun berkurang setelah kolam tersebut dibersihkan atau dikuras. Konon katanya, saat kolam dibersihkan, ikan-ikan ini berenang menuju kolam Cigugur. Setelah selesai dikuras, mereka akan kembali lagi ke pemandian kolam Cibulan dengan jumlah yang sama. Ikan-ikan ini terbilang sangat jinak, bahkan tak jarang banyak wisatawan yang ingin berfoto dengan posisi dicium ikan dewa tersebut. Ikan ini juga dikeramatkan oleh warga sekitar. Barang siapa yang berani mengambil atau mengganggu ikan dewa ini, konon akan diterpa nasib sial. Faktanya, ikan dewa merupakan jenis ikan air tawar khas Indonesia yang sulit dijumpai di negara lain. Ikan ini disebut ikan tor. Ada 4 jenis ikan tor yang ditemui di berbagai daerah di Indonesia, yaitu tor tambra, tor soro, tor tambroides, dan tor doronensis. Jenis yang banyak beredar di Jawa Barat adalah jenis tor soro, termasuk yang terdapat di kolam Cibulan, Kuningan. Untuk mengetahui info seputar tor soro lebih lanjut, menurut peneliti Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Bogor, Bapak Otong Zainal Arifin, ada 5 fakta seputar ikan tor soro yang menarik untuk disimak. Pertama, salmon vanjapa berdasarkan keterangan BRSDM KP Bogor, nama tor soro sering diambil dari relief yang ada di Candi Borobudur pada 1842. Relief nomor O109 tersebut menggambarkan sekelompok orang tengah memanggul hasil tangkapan ikan. Daging ikan ini juga sejak lama dikenal sangat empuk. Hal tersebut dibuktikan pada abad 18, saat Belanda menangkap ikan tor untuk diekspor ke negaranya sebagai Java Salmon. Hal tersebut dibuktikan pada abad 18 saat Belanda menangkap ikan tor untuk diekspor ke negaranya sebagai Java Salmon. Kedua, banyak menjadi mitos. Selain mitos tentara Prabu Siliwangi di Jawa Barat, daerah lain juga dikenal mensakralkan ikan ini. Adat Batak juga mengenal ikan ini untuk disajikan dalam acara adat. Harga yang dipatok untuk makanan adat tersebut tak terhingga. Orang Tionghoa juga punya mitos bahwa ikan ini membawa hoki dan panjang umur. Namun, mitos tersebut tak lain merupakan upaya konservasi yang dilakukan orang terdahulu agar keberlangsungan hidup ikan ini tidak terancam. Karena kalau tidak, mungkin kita sekarang sudah tidak bisa lihat ikan ini lagi, jelasnya. Ikan warisan Indonesia selain tor soro di Jawa Barat, ikan tor jenis lainnya dapat dijumpai di Kalimantan dan Sumatera. Ikan ini merupakan ikan spesifik dataran tinggi dan menyukai air yang jernih dengan kadar oksigen tinggi. Pertumbuhannya terbilang sangat lambat. Dalam 3 tahun baru mencapai ukuran 1 kilo. Jumlah telurnya juga sangat sedikit dibanding ikan lain. Saat ini ikan tor sudah dirilis sebagai komoditas budidaya. Beberapa negara di Asia pun telah mengimpor ikan ini dari Indonesia. Ketiga, dagingnya terasa empuk. Selain telah dipasarkan sebagai salmon vanjapa, pada abad ke-18, ikan ini memang dikenal memiliki daging sangat empuk dan merupakan satu-satunya ikan air tawar yang dapat diolah menjadi sushi. Secara budidaya ikan ini memiliki tekstur daging yang sangat lembut dan bagus. Juga merupakan satu-satunya jenis ikan air tawar yang bisa dikonsumsi mentah.
keempat, albumin adalah protein utama yang dibutuhkan oleh tubuh manusia yang diproduksi oleh hati. Selama ini, ikan yang dikenal memiliki albumin tertinggi adalah ikan gabus. Oleh karena itu, orang yang menderita kekurangan albumin disarankan banyak mengkonsumsi ikan gabus. Ternyata, torsoro memiliki kandungan albumin yang tak kalah tinggi. Ikan torsoro punya kadar albumin yang tinggi bahkan setara ikan gabus.